Saudara, peristiwa blokade SD swasta Yosudarso serta pemukulan kepala sekolah oleh oknum warga membuat banyak pihak prihatin. Selain menyisakan trauma anak-anak, peristiwa yang baru terjadi pertama kali di Batam tersebut juga dipastikan dapat mencoreng dunia pendidikan. Untuk membahas dampak dan tindakan yang perlu dilakukan agar peristiwa tersebut tidak lagi terjadi, saat ini kita sudah terhubung dengan Bapak Eri Syarial, Sekretaris LPA Kota Batam. Selamat malam Pak Eri, saya Robi dari Batam TV, Pak. Ya, selamat malam Bung Robi dan pendengar pemirsa Batam TV dimanapun saja berada. Baik, terima kasih Pak Eri sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Pak Eri, terkait dengan beberapa kejadian yang terjadi pada hari Kamis kemarin, Pak, adanya kerusuhan atau keributan di Sekolah Dasar Swasta SD Yosudarso Batu Haji, Pak. Bagaimana Bapak melihat kasus ini dan dampaknya seperti apa, Pak, bagi anak-anak, Pak? Ini kami prihatin ya dengan adanya aksi kekerasan yang terjadi terhadap kepala sekolah, dan menurut saya ini juga berdampak terhadap siswa-siswi yang ada di SD tersebut, karena memang mestinya lingkungan sekolah itu ya tidak boleh terjadi kekerasan baik fisik, psikis dan bentuk lain. Dan ini konflik ini tentu berdampak secara mental ya kepada siswa-siswi, apalagi ada terancam haknya untuk mendapatkan pendidikan atau kelanjutan pendidikannya ketika terjadi kasus-kasus seperti ini, dan ini harus diperjuangkan hak anaknya seperti apa, harus didudukkan, dan menurut saya ke depan harus bagaimana pihak-pihak terkait ketika ini ada kasus-kasus seperti ini lebih menyelesaikan dengan cara yang baik, apalagi ini melibatkan dampaknya terhadap anaknya. Baik, Pak Eri, pengamat pendidikan dari Unrika, Pak, meminta untuk dilakukan pendampingan psikologis dan memastikan bahwa anak-anak tidak trauma. Apakah hal ini menurut Bapak setuju terkait dengan hal ini dilakukannya pendampingan terhadap psikologis anak-anak, atau dari LPA sendiri ada sesuatu yang ingin ditambahkan terkait dengan hal ini, Pak? Iya, saya setengah setuju ketika anak ini menjadi diperhatikan kondisi psikologisnya sebagai dampak dari peristiwa aksi kekerasan tersebut. Ya, harus ada pendampingan, dilihat sejauh mana dampaknya. Kalau memang ada berdampak saat ini, kemudian dilihat juga tidak hanya secara psikologis, tapi bagaimana juga dampak terhadap kelanjutan pendidikannya. Ini juga bagian dari hak anak ya. Salah satu hak dasar anak selain ada perlindungan secara dari kekerasan, juga ada perlindungan hak dasar berupa hak pendidikan. Jadi ini harus diselesaikan dengan baik oleh pemerintah Kota Batam supaya tidak ada hak anak yang dilanggar gitu. Kemudian kalau ada itu peristiwa pidana dan itu berdampak kepada anak dan ini biar ada efek jera, ya mungkin proses hukum bisa dilakukan. Tapi kita belum melihat secara umum persoalan ini, kita hanya saat ini melihat dampak dulu pada anak. Coba kita minta kepada pendampingan UPT pelindungan anak di Pemko Batam supaya turun. Di situ ada psikolog yang bisa mendampingi korban-korban anak. Jadi kita nanti akan bekerja sama seperti apa sehingga kasus kekerasan di ranah pendidikan tidak terjadi lagi. Apalagi saat ini ada digalakkan, disosialisasikan, diterapkan sekolah ramah anak. Nah, ini menjadi peristiwa yang justru sebaliknya masih ada kekerasan, dan kita punya sejarah sebelumnya di mana anak-anak kita juga rentan. Kita mungkin ingat lagi peristiwa di Barelang, penggusuran yang juga berdampak terhadap anak pendidikan, dan saya waktu itu juga wanti-wanti ke depan jangan terjadi kekerasan di ranah pendidikan gitu. Baik, Pak, tadi Bapak menyinggung sedikit adanya tindakan hukum, Pak. Apa perlu ada tindakan hukum untuk pelaku pemukulan dan juga blokade sekolah ini, Pak? Ya perlu dilihat kondisi anaknya, ya tentu dilihat, dicek dulu kondisi psikologis anaknya seperti apa. Nah, kalau untuk korban dewasa, katakanlah itu kepala sekolah, ya silakan saja nanti sebagai korban dia bisa berhak untuk juga melapor mendapatkan perlindungan. Kemudian menurut saya ya perlu paling tidak ini ada semacam warning ya kepada pelaku dan orang-orang di sana supaya aspek anak ini betul-betul diperhatikan gitu. Kadang-kadang dalam suatu kejadian orang ini mengabaikan anak, padahal di situ ada anak-anak yang harus dilindungi, dan tidak saja dia dilindungi dari kekerasan secara langsung, tapi secara tidak langsung juga
ketika aksi itu di depan anak, dia harus bisa menahan diri. Oh, ini ada anak-anak di lingkungan sekolah. Ya mungkin ya artinya mencegah itu terjadi gitu. Jangan sampai anak-anak kita menyaksikan langsung peristiwa kekerasan, dan itu sangat mengganggu tumbuh kembang anak, apalagi terjadi di ranah pendidikan. Artinya ranah pendidikan kita saat ini ya belum ramah juga terhadap anak. Kita juga minta kepada orang pihak-pihak terkait, kalau ada persoalan hukum ya, termasuk aparat penegak hukum sendiri, termasuk pemerintah sendiri juga gitu, saat ini dan ke depan, cobalah responsif terhadap anak gitu. Kita sudah jadi kota layak anak, penerapan sekolah ramah anak, tapi kadang-kadang banyak pihak belum sadar, belum paham bahwa tindakan yang dilakukan itu mestinya tidak perlu terjadi di depan anak gitu. Ya. Baik, Pak Eri, kalau kita lihat bahwasanya kejadian yang terjadi pada Kamis kemarin, siswa dari Yosudarso 3 Batu Aji ini sendiri sedang ujian, seperti itu Pak. Kira-kira treatment seperti apa Pak yang harus dilakukan jika ditemukan trauma pada anak-anak ini Pak? Ya tentu kalau bicara dampak psikologis gitu ya, trauma pada anak, tentu dilihat dari aspek korbannya. Korbannya ya kira-kira menyaksikan langsung, coba dilihat ini apakah ini berdampak secara psikologis, apakah ini dampaknya ya tidak terlalu berat, ringan, sedang, itu kan dilihat. Psikologis pun termasuk kekerasan. Jadi asesmen dari psikolog itu bisa membuktikan bahwa ini telah terjadi kekerasan atau berdampak secara psikologis pada anak. Seperti itu. Apalagi ini dalam suasana ujian terjadi ya, di mana anak-anak itu butuh juga ketenangan, butuh dia konsentrasi itu belajar, tiba-tiba ada kejadian seperti ini kan jadi buyar. Apalagi proses ujiannya juga butuh berapa hari gitu. Ini kan sangat mengganggu dunia pendidikan. Ya mestinya pihak-pihak yang berperkara ini ya bisa menahan diri gitu. Paling tidak kalau ada ya di luar sekolah, di luar lingkungan tidak disaksikan oleh anak-anak. Ada cara-cara elegan yang bisa dilakukan gitu. Tidak serampangan, tidak kadang-kadang kita abai lalai bahwa ya ini bentuk bahwa belum terbentuk sikap kita yang responsif, sikap kita yang betul-betul ramah terhadap anak. Padahal tuntutan undang-undang sudah seperti itu gitu. Baik, Pak Eri, terkait dengan kasus yang terjadi pada Kamis kemarin di daerah Batu Aji ini Pak, dalam kasus ini sendiri apakah LPA dilibatkan pemerintah Pak untuk penyelesaiannya Pak? Diulangi lagi Pak Bung Robi pertanyaannya. Ya, dalam kasus yang terjadi keributan di Yosudarso 3 Batu Aji ini sendiri Pak, apakah dari LPA sendiri dilibatkan pemerintah Pak untuk penyelesaiannya Pak? Oh, sampai sejauh ini belum ada. Kita mengamati, melihat perkembangan seperti apa. Ya tentu kalau ada dari pihak sekolah kah, orang tua, itu minta pendampingan kepada anak, kita welcome lah menerima pengaduan mereka, memfasilitasi pengaduan mereka dan mencarikan solusi-solusi dan penanganan selanjutnya seperti apa. Masuk juga dari pihak aparat penegak hukum kah atau dari pemerintah, dinas pendidikan, mencari solusinya ya kita duduk bersama. Kita sangat concern soal itu. Tentu ada masukan-masukan ke depan terhadap kasus ini ya mungkin dicarikan solusinya, dan ke depan bagaimana. Kita kan perlu juga upaya-upaya pencegahan selain upaya penanganan yang sudah terjadi saat ini. Baik, Pak Eri, selaku dari LPA di Batam sendiri Pak, apa yang mungkin bisa Anda tawarkan atau dari LPA tawarkan untuk menyelesaikan kasus ini, karena ini memang ini menyangkut masalah pendidikan Pak yang ada di Kota Batam dan juga menyangkut pendidikan bagi anak-anak Pak. Ya, yang kita tawarkan adalah bahwa kita kembali kepada komitmen, kembali kepada aturan. Kami karena paham soal perlindungan anak, bagaimana bersikap terhadap anak, ya tentu kita coba ya telaah persoalan ini dari berbagai aspek, terutama dari aspek perlindungan anak. Ya perlu juga mungkin ya semacam masukan-masukan pada pihak terkait, semacam rekomendasi. Kemudian juga kami juga membuka diri ya, kalau ada anak-anak orang tua katakanlah ada yang trauma, kemudian membawa anaknya ke kami, kita akan mencarikan seperti apa solusinya. Tentu kita lihat dulu dampaknya. Kita biasanya bertindak itu atas dasar bagaimana kondisi korban, apa yang harus kita lakukan itu perlu asesmen ya dengan korbannya langsung, apakah ini perlu secara pribadi atau secara kolektif gitu. Atau mungkin saja nanti kalau memang ada, kita akan berkunjung ke sekolahnya melihat
tentu juga termasuk ini, apakah pasca kejadian anak-anak ini masih sekolah apa tidak gitu. Kalau masih terganggu sekolahnya, kita perlu upaya bagaimana menciptakan lingkungan iklim sekolah itu biar kondusif lagi, anak-anak bisa masuk sekolah, belajar seperti biasa, atau misalnya dampaknya bisa sekolah, harus dicarikan dulu alternatif. Tidak boleh anak-anak ini berhenti sekolah dalam waktu yang lama, berapa hari misalnya, 1 hari aja itu udah 2 hari itu juga sudah menjadi ini gitu, sangat terganggu anak-anaknya tidak bisa sekolah. Jadi solusinya apa? Pemerintah harus memberikan solusi gitu. Kami bisa memberikan masukan-masukan, apakah dibikin satuan pendidikan darurat misalnya karena ada kondisi kompleks seperti itu. Yang penting adalah anak-anak ini isinya tidak terdampak. Mereka yang berkonflik silakan berkonflik, tapi anaknya tetap ini, termasuk dari pihak ini sendiri gitu ya. Pihak bagaimana yang memblokade misalnya merasa punya hak, tapi tolong ini ada anak yang harus diselamatkan, jadi mereka harus memberikan semacam, jangan sampai mengganggu aktivitas pemblokiran itu, mengganggu anak belajar gitu, seperti itu. Baik, ini kan sempat terganggu Pak proses belajar mengajar yang terjadi di hari Kamis kemarin, apalagi anak-anak sedang dalam ujian seperti itu Pak. Nah, harusnya sebagai warga yang berada di lingkungan sekitar sekolah memberikan keamanan dan juga kenyamanan bagi siswa ataupun juga bagi peserta didik yang sedang menempuh pendidikan Pak. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah bersama stakeholder terkait Pak untuk memastikan agar masyarakat dan pihak sekolah ini bisa berjalan dengan baik dan juga berdampingan agar proses belajar mengajar ke depannya juga menjadi lebih baik Pak? Ya, menurut saya gini, karena ini adalah sekolah SD ini berada di bawah kewenangan Dinas Pendidikan Kota Batam, ya tentu Dinas Pendidikan Kota Batam tentu sudah turun ya, sudah menganalisis persoalan ini dan sudah memberikan semacam opsi sehingga persoalan ini tetap berjalan tapi anak ini bisa tetap sekolah gitu. Harapan saya seperti itu gitu, jangan sampai terganggunya itu dalam waktu yang panjang. Kalau memang ada anak-anak ini yang mengalami trauma seperti apa, trauma healing atau yang pernah dilakukan sebelum-sebelumnya gitu ya. Kemudian anak-anak ini juga harus diberikan memulihkan mentalnya lagi, bisa secara kolektif, sehingga anak-anak diyakinkan, orang tuanya diyakinkan, guru diyakinkan bahwa proses pendidikan itu tidak terganggu, tapi tetap berjalan. Walaupun ini pihak sekolah swasta gitu ya, tapi menurut saya masih ada tanggung jawab pemerintah bagaimana, termasuk melibatkan di situ Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak gitu ya. Kemudian ada UPTD, PPA, termasuk juga mungkin kalau perlu pihak kepolisian yang ada unit PPA-nya bisa membantu masalah ini sehingga ketika kasus hukum ini berjalan, ya silakan ya mungkin dipisahkan dari anak-anak ini yang memang jadi korban gitu. Jadi dia tetap harus pendidikan jalan terus. Seperti itu. Baik, Pak Eri, selaku sekretaris dari LPA Kota Batam sendiri, Pak, apa yang ingin Bapak sampaikan terkait kepada pemerintah, kepada warga sekitar, kepada yayasan dan juga kepada dunia pendidikan sendiri, Pak, di Kota Batam, agar memang hal ini adalah menjadi yang pertama dan terakhir terjadi di Kota Batam ini, Pak? Ya, tentu pesan kita adalah bahwa perlindungan anak itu adalah sesuatu yang diprioritaskan. Anak adalah aset bangsa, aset daerah. Mereka tidak boleh berhenti ketika ada masalah, hak-haknya harus dilindungi, termasuk hak pendidikan. Jadi jangan suatu kejadian itu mengakibatkan anak jadi korban. Cepat lakukan upaya-upaya yang cepat, yang responsif, yang bisa menyelesaikan persoalan. Kalaupun persoalan hukumnya panjang, ada sengketa secara hukum, tapi anak-anak ini harus segera bisa sekolah, harus bisa pulih, apalagi ini tahap-tahap anak lagi ujian. Jadi kita minta pengertian dari berbagai pihak supaya anak ini tetap menjadi utama ya, seiring dengan pengarus utamaan anak. Jadi silakan mereka mencari keadilan masing-masing, tapi anak tetap menjadi prioritas, baik apakah dari pihak yayasan, pihak sekolah, pihak yang memblokade, masyarakat sekitar. Ada peran serta masyarakat yang harus dimasukkan juga dalam perlindungan anak gitu. Oh ya, ini anak, jadi kami nggak mungkin mengorbankan anak gitu. Artinya memang ini kembali kepada kesadaran masing-masing pihak bahwa anak ini harus dilindungi,
Lihat berikan hak-haknya, jangan sampai dia sudah jadi korban kemarin ketika ada kekerasan, dia menyaksikan itu, jangan sampai berlanjut. Nah, jadi ada supaya pencegahan lebih cepat, rekonstruksi, kemudian rehabilitasi, trauma healing, sehingga anak-anak pulih dan bisa melanjutkan pendidikan seperti sedia kala gitu. Baik. Demikian menurut saya. Baik, terima kasih Pak Eri Syahrial setelah bergabung bersama Batam TV pada malam hari ini, Pak. Semoga permasalahan ini segera diselesaikan, baik itu oleh pemerintah, kemudian stakeholder terkait, dan juga masyarakat, dan juga pihak yayasan dan sekolah, agar memang anak-anak Indonesia, lebih khususnya anak-anak Kota Batam, dapat diberikan pendidikan yang lebih baik ke depannya.